Hello everyone, welcome to our video. Kami dari kelompok 3 mahasiswa Politeknik Negeri Semarang, jurusan Teknik Sipil, prodi Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung. Video ini kami buat untuk memenuhi penugasan mata kuliah pekerjaan mekanik, listrik, dan teknik pendinginan gedung yang diampu oleh dosen kami yaitu Bapak Lukman Asafat, STMT. Di sini, kami akan menjelaskan materi tentang pemeliharaan dan perawatan gedung. Sebelum kita mulai, kenalan dulu yuk sama kelompok kami. Hai, aku Akil Wahyu Aziza dengan NIM 411220001. Halo guys, kenalin nama aku Ali Akbar, bisa dipanggil Ali, dan nomor NIM aku 411220003. Hai guys, kenalin aku Cahya Jati Azhara, NIM 411220005. Halo semuanya, kenalin nama aku Salsabila Okta Valentina dengan NIM 411220023. Halo, kenalin nama saya Widi Wulandari, biasa dipanggil Widi dengan NIM 411220026. Bangunan gedung sudah ada sejak zaman dahulu kala. Adanya Lawang Sewu di Semarang menjadi bukti bahwa gedung-gedung tersebut terawat dan terpelihara, sehingga bangunan masih berdiri kokoh hingga sekarang. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung, pengertian perawatan bangunan gedung ialah kegiatan memperbaiki dan atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap layak fungsi. Sedangkan pengertian dari pemeliharaan bangunan gedung adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu layak fungsi. Bangunan gedung dapat dikatakan andal apabila bangunan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan. Struktur organisasi pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung meliputi: yang pertama adalah dipimpin oleh seorang manajer bangunan atau building manager. Yang kedua, sekurang-kurangnya harus memiliki 4 departemen utama, yaitu yang pertama adalah teknik atau engineering, yang kedua, tata graha atau housekeeping, yang ketiga, layanan pelanggan, dan yang terakhir adalah administrasi dan keuangan. Selanjutnya, Departemen Engineering dan Tata Graha wajib mempunyai penyelia atau supervisor. Sedangkan Departemen Umum dibantu oleh beberapa staf. Setiap penyelia mempunyai tim pelaksana tersendiri. Kepala Departemen Teknik atau Chief Engineering memiliki fungsi, tanggung jawab, dan kewajiban sebagai berikut. Yang pertama adalah mengkoordinir, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan penyelia dan pelaksana yang berada di bawah kewenangannya. Yang kedua, menyusun rencana anggaran operasional. Yang ketiga, mengkoordinir, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan peralatan atau perlengkapan bangunan dan instalasi serta utilitas bangunan. Penyelia teknik atau engineering supervisor memiliki fungsi, tanggung jawab, dan kewajiban diantaranya adalah: yang pertama, mengadakan pemeriksaan ke seluruh bagian bangunan untuk melihat kondisi peralatan atau perlengkapan bangunan, instalasi, dan utilitas bangunan. Yang kedua, memeriksa dan memantau pengoperasian peralatan mekanikal dan elektrikal secara rutin. Yang ketiga, memantau hasil pekerjaan penyedia jasa atau kontraktor, mekanikal dan elektrikal secara rutin. Yang keempat, melakukan kegiatan khusus tertentu, misalnya sistem kelistrikan, proteksi kebakaran, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah menyusun dan menyampaikan laporan sesuai dengan bidangnya. Gedung atau bangunan memang biasa digunakan sebagai tempat tinggal, bekerja, mengenyam pendidikan, dan menjalankan aktivitas lainnya. Bayangkan,
Sebuah gedung yang selalu bersih, nyaman, dan aman, di mana lampu selalu terang, AC dingin, dan air mengalir lancar, lift selalu berfungsi dengan baik dan tidak ada kebocoran di atap. Hal itu tidak mungkin bisa diwujudkan tanpa dengan adanya perawatan gedung secara rutin. Lingkup pemeliharaan bangunan gedung terbagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah mekanikal, yang terdiri atas tata udara, sanitasi, plumbing, dan transportasi. Dalam pemeliharaan yang dapat dilakukan untuk melakukan perawatan, pemeliharaan dalam lingkup ini adalah dengan melakukan 1. Memelihara dan melakukan pemeriksaan berkala sistem tata udara agar mutu udara dalam ruangan tetap memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan yang disyaratkan meliputi pemeliharaan peralatan utama dan saluran udara. 2. Memelihara dan melakukan pemeriksaan berkala sistem distribusi air yang meliputi penyediaan air bersih, sistem instalasi air kotor, sistem hidran, sprinkler, septic tank, serta unit pengolah limbah. 3. Memelihara dan melakukan pemeriksaan berkala sistem transportasi dalam gedung, baik berupa lift, eskalator, travelator, tangga, dan peralatan transportasi vertikal lainnya. 2. Electrical meliputi catu daya, tata cahaya, telepon, komunikasi, dan alarm. Dalam pemeliharaan yang dapat dilakukan untuk melakukan perawatan dalam pemeliharaan dalam lingkup ini adalah dengan melakukan 1. Melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara pada perlengkapan pembangkit listrik daya listrik cadangan. 2. Melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara pada perlengkapan penanggal petir. 3. Melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara sistem instalasi listrik baik untuk pasokan daya maupun untuk penerangan ruangan. 4. Melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara jaringan instalasi tata suara dan komunikasi atau telepon serta data. 5. Melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara jaringan sistem tanda bahaya dan alarm.